warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Stofah, NIM 2120281. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai hakikat hak dan kewajiban warga negara. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan 4 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua adalah hubungan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga adalah jenis dan penggolongan dari hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah mampu untuk memberikan contoh dari pelaksanaan hak dan kewajiban di berbagai bidang. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara. Apa sih yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban? Hak itu sendiri merupakan suatu kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu, dan tidak ada pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak itu dapat berupa kekuasaan atau kewenangan dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian pengertian dari kewajiban. Kewajiban itu secara singkat dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban sebagai warga negara sendiri merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara yang sudah sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, yang kedua adalah hubungan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang harus kita ingat, hak dan kewajiban itu adalah satu kesatuan, jadi tidak dapat dipisah-pisahkan. Misalkan saja kita melakukan suatu kewajiban, maka kita juga berhak untuk mendapatkan hak kita. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mendapatkan hak, maka kita juga harus melakukan kewajiban kita. Misalkan saja, sebagai seorang guru, apa sih kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengajar. Maka kita juga berhak untuk mendapatkan hak kita, yaitu berupa gaji. Kemudian, jika seorang guru mendapatkan haknya, yaitu gaji, maka juga harus melakukan kewajibannya, yaitu mengajar. Yang ketiga adalah jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Jenis-jenis ini terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Di mana dalam pasal ini yang disebut warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan juga bangsa lain yang sudah disahkan dalam undang-undang. Dan adapun yang disebut dengan penduduk Indonesia adalah warga negara asli Indonesia ataupun warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi warga negara Indonesia di sini sudah mendapatkan jaminan atas hak kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Yang kedua adalah hak dan kewajiban atas hukum dan pemerintahan yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat 1. Dan di sini bangsa Indonesia menganut azas bahwa setiap warga negara mempunyai pandangan yang sama di mata hukum maupun pemerintahan. Jadi, ini merupakan suatu konsekuensi kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Yang ketiga adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini sudah diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat adalah hak dan kewajiban bela negara yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat 3. Di sini diterangkan bahwa warga negara berhak dan juga berkewajiban untuk membela negara. Kelima adalah hak berserikat dan berkumpul.
hak ini sudah diatur dalam pasal 28, di mana dalam pasal tersebut sudah diberikan 3 hak bagi warga negara. Yang pertama adalah hak untuk berserikat, kedua hak untuk berkumpul, dan juga hak untuk mengemukakan pendapat. Yang keenam adalah hak untuk memeluk agama yang sudah diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan juga 2. Dalam hak ini bukan berarti kita tidak diwajibkan untuk memeluk agama ataupun mencampur adukan agama, akan tetapi hak ini berbunyi bahwa kita setiap warga negara bebas untuk memilih atau memeluk agama kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Yang ketujuh adalah hak dan kewajiban atas pendidikan. Hak ini sudah ada di dalam pasal 31 ayat 1 dan juga ayat 2, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan haknya dan juga berkewajiban untuk berpendidikan. Yang kedelapan yaitu hak untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang sudah tercantum di dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang sebagai contohnya, kita diberikan hak dan juga kewajiban kita untuk mengembangkan kebudayaan nasional kita, misalkan saja berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Kesembilan adalah hak atas usaha perekonomian. Dan di sini hak ini sudah diatur di dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal ini sudah ada jaminan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak atas usaha perekonomian dan juga mendapatkan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah hak atas jaminan sosial pada pasal 34 Undang-Undang Dasar. Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban di berbagai bidang. Yang pertama adalah di bidang hukum dan juga pemerintahan. Sebagai contohnya, kita masyarakat berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan mendapatkan pelayanan. Lalu di bidang politik, contohnya kita bebas untuk berpendapat, lalu berhak untuk memilih ataupun dipilih. Lalu di bidang ekonomi, contohnya saja hak untuk mendapatkan gaji, hak untuk mendapatkan cuti. Lalu untuk kewajibannya yaitu berkewajiban untuk bekerja di perusahaan sesuai jadwal, lalu kewajiban untuk membayar pajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan atau kesalahan baik dalam tutur kata maupun perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.